Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah bi ni'matillahi musallihan wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmatullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbul alamin wa sallallahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul aliyati wal Allahumma salli wa sallim wa barik wa kabbir wa adu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatina wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa mari wujud di hadzal yawm fi kulli wa fi yawmil maw'id sirran najah wa dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Wa qauluhu ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwa'u ma'akhafu alaikum syirk al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ahliya yaqulullahu ta'ala lahu yawma yujazil 'ibad bi'amalihi idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lam fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Sadaqallahul Rasul. Alhamdulillah, malam ini kita langsung bicara bab ikhlas. Bersih hati dari segala tujuan selain keridhaan Allah SWT. Yang mana Nabi SAW
bersabda, yang sangat saya khawatirkan atas kamu ialah syirik yang kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Jawabnya, perbuatan riya. Pada hari pembalasan kelak akan berkata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal karena mereka itu. Lihatlah di sana kalau kamu mendapatkan kebaikan dari mereka. Sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah beramal untuk ingin dilihat orang. Dipuji dilihat orang. Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu berkata, dikatakan pada mereka sedemikian itu karena amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan. Maka dibalas demikian dengan firman Allah wa qauluhu ta'ala fi kitabil karim yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah membalas cara tipuan mereka dan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu. Karena kamu dahulu tidak beramal untukku, maka pembalasan amalmu itu tidak ada padaku. Sebab yang amal yang tidak ikhlas semata-mata kepada Allah, maka tidak sampai kepadanya. Karena itu tiap amal yang dikerjakan tidak karena Allah dan karena lain, maka Allah lepas tangan daripadanya. Kemudian Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana agna syuraka an syirki ana ghaniyun anil amali alladhi fi syirkatun li ghairi faman amila amal asraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Akulah yang terkaya dari semua sekutu. Aku tidak berhajat apapun kepada amal yang dipersekutukan dengan yang lain-lain. Maka siapa beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lain, maka aku lepas bebas dari amal-amal itu. Hadis ini sebagai dalil bahwa Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, melulu atau semata-mata kepadanya. Maka jika tidak ikhlas, tidak diterima dan tidak ada pahalanya. Bahkan tempatnya tetap dalam neraka jahanam. Amal yang tidak ikhlas tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang tidak beri. Sudah beri saja
nggak beri lagi bagaimana? Jadi sudah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 Al-Isra. Ayat 18 Allah Ta'ala di Kitabil Karim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fima ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iyaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sayyuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan dunia dengan amal, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia. Bagi siapa yang kami kehendaki kebinasaannya, kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam sebagai seorang yang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dan beserta iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji, yang diterima. Wa qala ta'ala fi kitabil karim kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Ini tulisannya surat Al-Isra ayat 20. Masing-masing dari dua golongan kami beri rezeki dan pemberian Tuhanmu tidak terhalang, baik terhadap orang mukmin, orang kafir, berbakti maupun perbuatan kafir. Itu jahat diri, baik tidak dibilang. Dari ayat keterangan ini nyata bahwa yang beramal karena Allah maka akan diterima, sedangkan yang beramal tidak karena Allah tidak akan diterima dan hanya mendapatkan lelah dan susah semata. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruba sha'imin laisa lahu haddun min shaumi illa al-ju' wal aqasu wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyami illa syahri wal masad. Ada kalanya orang puasa dan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan ada kalanya orang yang bangun malam dan tidak mendapatkan apa-apa dari bangunnya kecuali tidak tidur semata-mata, yakni tidak mendapat pahala dari amal. Niat puasa gak ada, niat bangun gak ada.
Subhanahu wa Ta'ala. Ya puasa terpaksa, nanti tahajud terpaksa, nggak ikhlas. Itu daripada saya malam nggak bisa tidur, saya berkata jangan terima. Nah, daripada saya ini makan terus gemuk, saya tak diet puasa. Nanti puasanya karena dia tidak diterima, bukan karena Allah. Salah. Sama, saya ngaji supaya saya kaya raya, itu salah lagi. Ingat ngaji kok cari kaya raya, mestinya ya ngaji cari ridhonya. Kalau lihat kaya gunung cari. Seorang ahli hikmah berkata, contoh orang yang beramal dengan riya itu atau sum'ah itu bagikan seorang yang keluar ke pasar dan mengisi kantongnya dengan batu, sehingga orang-orang yang melihat kantongnya semua merasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya kantong uang orang, tetapi sama sekali tidak berguna baginya, sebab tidak dapat dibelikan apa-apa. Hanya semata-mata mendapat pujian orang-orang saja. Demikian pula orang yang beramal dengan riya atau sum'ah tidak ada pahalanya di akhirat, nol. Maka disambung dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami periksa semua amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan debu yang berhamburan. Jadi tidak ada sisa. Waqi meriwayatkan dari Sufyan As-Tsauri dari orang-orang mendengar Mujahid berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya bersedekah mengharap keridhaan Allah, dan ini juga disebut dengan baik. Maka turunlah ayat 111 surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang benar-benar mengharapkan akan bertemu pada Tuhannya, maka hendaknya berbuat amal yang baik dan jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadahnya dengan siapapun. Seorang pujangga berkata, siapa yang berbuat 7 tanpa 7 tidak berguna perbuatannya. Siapa yang takut tanpa hati-hati, maka tidak berguna takut itu. Seperti berkata, saya takut insya Allah, tetapi tidak hati-hati dari perbuatan dosa, maka tidak berguna takutnya itu. Siapa yang mengharapkan tanpa amal, seperti mengharap pahala dari Allah tetapi tidak beramal.
maka tidak berguna harapannya. Siapa yang niat tanpa pelaksanaan, niat akan berbuat kebaikan, tetapi tidak dilaksanakan, akan tidak berguna niatnya. Siapa yang berdoa tanpa usaha, seperti berdoa semoga mendapatkan taufik untuk kebaikan, tetapi tidak berusaha untuk kebaikan, maka percuma hati dia berdoa. Siapa yang beristighfar tanpa menyesal, seperti lainnya berbuat kebaikan, tetapi hatinya tidak ikhlas. Siapa yang amal tanpa ikhlas, maka tidak akan berguna amal perbuatannya. An-Rawah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir zaman aqwamun yajlibuna dunya bid-din wa yalbasuna linnas juludan dhalimin asnatu akhlaqis sudari wa qulubun diabi yaqulullah abi tandaru am alayya yaqdaru Tapi harapta labasan alai fitnatan tada'u hakim al-adil fiha khairan, akan keluar pada akhir zaman satu kaum golongan yang mencari dunia dengan menjual agama. Memakai pakaian bulu domba, lidah mereka lebih manis dari madu atau gula, sedang hati mereka bagaikan serigala. Allah akan berfirman pada mereka, apakah terhadapku mereka bermain-main dan melawan dengan kebesaranku? Aku akan bersumpah dan menurunkan kepada mereka fitnah, ujian, bala, sehingga seorang yang berakal tenang akan menjadi kebingungan, stres, berat, punya duit, nggak punya duit, tapi takut, bunuh diri takut. Bunuh diri aja masih bunuh 3 orang. Bunuh diri 3 orang supaya orang tahu semua. Dia naik, tahu pasti orang tahu. Ngapain mau bunuh dia 3 orang anak? Ya kan gantung diri kan sudah gak ada yang tahu naik tower dulu. Tapi di atas dulu. Banyak. Kalau susah turun. Itu sudah enak itu. Turun enggak? Dan yang lagi turun enggak mau. Karena merasa tenang sebentar. Tapi hukumannya lebih kuat dari yang pertama. Jadi kita
waktu. Tolong satu yang nolong kan Allah. Tapi yang pertanyaan apa ya? Jelas nanti jelas. Yang kedua ini diri dengki hasut sama lawan sama teman. Diri sifatnya tidak saya lagi. Kalau dapat dikit, nih kata yang tengah, kamu itu kecil, saya itu sombong. Udah sombong banget, belum balik sombong. Yang tengah ini sombong, jatuhkan yang ini, apalagi yang ini, gitu. Udah sombong, ini lagi. Kamu sudah kamu rendah, tidak sombong, merendahin orang, ya. Itu sifat manusia. Bukan dia lagi, kamu apa? Tuh. Pendek, disembunyikan sama orang. Yang baik, yang ngomong ini. Sip, oke. Ada oke di kan? Oke. Baik. Nomor satu. Tapi sembunyi. Lewati. Baru mau bulan itu kalian ngumpet. Diganti lagi bisa dapat kalau jatuhkan orang lain. Bisa lagi dia dapat lagi semua dari luar biasa. Lalu bisa masuk mall aja ke sombong, apalagi di atas mall. Masuk mall sombong kan luar biasa. Ya, yang biasa makan gitu, makan bubur. Gak mau makan gitu lagi, makan bubur kan sombong. Kalau ini, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iman. Waqi meriwayatkan dari Sufyan dan Habib dari Abu Saleh berkata, seorang kata Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya berbuat sesuatu amal yang saya sembunyikan kemudian diketahui orang, maka saya merasa senang. Apakah masih mendapat pahala? Jawab Nabi SAW, iya. Maka saya sembunyikan tapi ketahui orang masih dapat. Lakafi akhir siri wajhul alami, ya bagi pahala rahasia dan terang. Yang terang diketahui orang sehingga diri, maka ia mendapat pahala karena beramal dan mendapat pahala karena ditiru orang. Jadi seakan-akan beramal supaya amalmu ditiru. Waqala Nabi SAW, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sana sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa memberi contoh kebaikan, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang meniru perbuatannya sampai hari kiamat. Dan siapa yang memberi contoh kejahatan, maka yang mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat.
mesti biru lucu enggak sampai kiamat ya. Coba cari lucu sama orang. Ini cara mungkin, ini cara lucu kayak itu. Nah, itu sampai kiamat akan cari. Ini caranya orang beramal biru, nanti sadar itu. Itu akan cari. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Bakar bin Maryam dari Domirah dari Abu Abi berkata, waqala Nabi SAW, Innal malaikata la yarfa'u amala abdin ibadillah wa yastasiruna wa yajabunahu hatta yatawhihi ila aisyuh sya'allahu ta'ala min sultani ayuhikahu ilaihi innakum habadatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma bina fi'ina abdi adalan yakhlis li amalan faktubuhu fi sijji wa yas'abuna an amal abdi fastakimunahu wa yahtakimunahu hatta yatawhi ila aisyuh sya'allahu min sultani fayuhila ilaihi innakum habadatun ala amal abdi wa ana raqibun ila ma fi nafsi inna abdi ada akhlasa li amalahu fakutubu fi illiyin. Ada kalanya para malaikat membawa amal seorang hamba dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai ke hadirat Allah. Maka Allah berfirman kepada mereka, kamu hanya mencatat amal hambaku, sedangkan aku mengawasi isi dan niat hatinya. Hambaku ini tidak ikhlas kepadaku dalam amalnya, maka catatlah dalam sijil. Dan ada kalanya membawa amal hamba lalu mereka anggap sedikit dan kecil sehingga sampai kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, kamu mencatat amal perbuatan hambaku dan aku mengawasi isi hati dari niatnya. Orang ini benar-benar ikhlas dalam amal perbuatannya kepadaku. Catatlah ia di dalam iliyin, tempat yang tinggi, sijil tempat yang rendah. Tempat yang tinggi. Kamu dicatat iliyin apa sijil? Iliyin atau sijil? Iliyin tidak, sijil tidak. Bukan menambah, tapi jantung dari arwah kebaya. Enggak pernah ngasih kita ya. Kalau ini bukan siji karena ilmunya ledok ini bukan. Maka jelas amal yang sedikit dengan ikhlas lebih baik daripada yang banyak jika tidak ikhlas. Sebab amal yang diterima oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Adapun yang tidak ikhlas maka tidak ada sama sekali pahala. Bahkan tempatnya kelak dalam neraka jahanam. Amulais berkata, saya telah diceritai oleh beberapa ulama dengan syarat mereka yang langsung dari Uqban bin Muslim dari Samir al-Asbahi berkata bahwa ia ketika masuk ke kota Madinah melihat seorang dikerumuni orang banyak. Lalu saya bertanya, siapakah orang itu? Jawab orang-orang itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Maka saya mendekat kepadanya, dan ketika bubar dan sepi orang-orang, saya bertanya kepadanya, saya tuntut engkau demi Allah, ceritakan kepadaku hadis yang telah kau dengar dan kau ingat langsung dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, duduklah, akan saya ceritakan kepadamu hadis yang saya sendiri mendengar langsung dari Rasulullah SAW, yang waktu itu tidak lain bersama kami. Kemudian menarik nafas berat lalu pingsan. Kemudian setelah sadar dan mengusap mukanya berkata, akan saya ceritakan kepadamu hadis Rasulullah SAW. Kemudian menarik nafas dan langsung pingsan. Kemudian sadar dan mengusap mukanya dan berkata, saya akan menceritakan kepadamu hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia menarik nafas besar, nafas berat, dan pingsan. Maka lama kemudian sadar dan mengusap mukanya, lalu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yaqi baina khalqi fa kullu man jasiyatin wa walu man yuqa bi rajulin qadjama al-Qur'an wa rajulun ila fi sabilillah wa rajulun kasirul mal wa yaqulu ta'ala lil qari alam alimka manjata ala rasul qol bala ya qala qad amilta bima alimta qal kuntu aqumu bi ana al-lail wa nahar wa yaqulullah wa taqulu malaikatu kadza bal arafta al-qol ulama qari fa qul bila dzalik fa ifal sawi ma mada amiltu fi ma ataituka bihi qal kunta asul rahim wa tasaddaqtu bihi fa yaqulullah kadzabta fa taqulu malaikatu kadzabta bal arafta al-qol ulama jawabun sahih wa qila dzalik. Baik bila kutilah fisabilillah fayaqullahu limadza qulta qal qultu fisabilillah kata fayaqulullah kadzabta fataqulul malaika kadzabta bal arafta an yuqala laka fulanun dalil faqad qila dzalik. Cuma berapa Rasulullah SAW jadi ala rubbati faqad ya ba Hurairah ulaika sadasa awal khalqi tas'alu biuna yaumal qiyamah fa balik al khabar ila ma'amiyat fa bakar ta'an sadidal waqar sadaqallahu rasul summa qara'al ayat man kana yuridu hayatan dunya wa janata wa fi ilahi amalu fi ma la yajnasuna ulaika alladhi laysa lahu fil akhirati illa an-nar wa qad ma sama'a fi al-wadin. Maka mengamal aku apabila hari kiamat, maka Allah akan hukum di antara semua makhluk dan semua umat. Berkumpul. Dan yang pertama dipanggil ialah orang-orang yang mengerti Al-Quran dan orang-orang yang mati fisabilillah dan orang-orang yang kaya. Maka Allah menanya kepada orang-orang yang pandai Al-Quran, tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku? Jawab Quran itu benar ya Tuhanku. Lalu kau berbuat apa terhadap yang telah kau ketahui? Jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakan di waktu siang. Firman Allah, dusta kamu. Malaikat juga berkata, dusta kamu. Sebaliknya kau hanya ingin disebut ahli qori. Warna enak ini latihan qori supaya begini itulah supaya kamu disebut qori ahli Al-Quran. Dan sudah disebut yang demikian itu lalu dipanggil orang yang kaya dan ditanya, engkau telah berbuat apa terhadap apa yang aku berikan kepadamu? Jawabnya, saya telah gunakan untuk membantu famili kerabat dan bersedekah. Dijawab oleh Allah, dusta kamu.
juga para mereka berkata, dusta kamu. Kau berbuat itu hanya ingin disebut dermawan atau lemah. Dan sudah terkenal demikian. Lalu dihadapkan orang-orang yang mati berjihad sabilillah ditanya, kenapa kau terbunuh? Jawabnya, saya telah berperang untuk menegakkan agamamu sehingga terbunuh. Allah berfirman lagi kepada mati syahid, dusta kamu. Dan malaikat juga berkata, dusta kamu, kau yang ingin disebut pahlawan yang gagah berani dan sudah disebut agar kamu disebut orang yang mati syahid. Nilainya begitu saja sudah tidak diterima amalnya. Kemudian Nabi SAW memukul lututku, pahaku sambil berkata, sambil bersabda, ya Hurairah, ketika orang itu yang pertama-tama dibakar dalam api neraka pada hari kiamat, kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah, maka ia menangis dan berkata, benar sabda Allah dan Rasulullah. Kemudian membaca ayat 15-16 surat Hud. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, man kana yuridu hayatan dunya wa zinataha wa filai ma'amalahu fiha wa bima la yudhasu ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Surat Hud 15-16. Barang siapa yang niat dengan amalnya yang semata-mata tujuannya keduniawian dan kesudahannya, maka kami akan memberi kepada mereka semua amalnya, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah tidak mendapat di akhirat kecuali api neraka. Dan gugur semua amal mereka, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Kita disebut orang ahli dunia, gugur dunia. Tidak ada sama sekali untuk berkata Allahumma salli wa sallim wa